Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian sehat selalu ya dan belajarnya tetap semangat. Nah, hari ini kita mulai kembali pembelajaran tema 3 ya. Waktu kemarin kita kan belajar tema 3, subtema 2 sampai pertemuan kedua. Nah, sekarang adalah tema 3 ya, pertemuan yang ketiga yang masih di subtema 2. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa dulu ya, supaya Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar. Nah, sudah siap kan untuk belajar? Kalau sudah siap, coba sekarang kalian buka buku temanya halaman 53 ya. Ibu guru akan membahas sedikit mengenai permainan Candy Girl. Ya, coba lihat ya, di sana ada sebuah gambar ya. Nah, di mana gambar itu ada sebuah keterangan ya, di mana yang warna biru itu keterangannya siswa yang digendong dan yang putih adalah siswa yang menggendong. Nah, coba sekarang kita baca sama-sama ya tentang permainan Candy Girl yang ada di halaman 53. Nah, Siti bersama teman-teman bermain Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Ya, nanti ibu guru akan kasih contoh permainannya ya seperti apa. Nah, buka lagi anak-anak di halaman selanjutnya ya, ada halaman 54. Kelompok pertama melempar bola dari titik satu ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapatkan poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Nah, ini anak-anak. Ibu guru ada contoh permainannya. Nah, di mana kalau siswa laki-laki ya bermain dengan siswa laki-laki ya. Nah, permainannya itu membentuk sebuah lingkaran ya, di mana ada anak yang digendong dan anak yang menggendong ya. Kemudian nanti anak yang digendong itu melemparkan bola ke temannya ya, temannya yang masih digendong. Nah, kalau misalnya temannya itu berhasil menangkap bolanya, nah berarti itu mereka itu berputar ya. Nah, jadi itu permainan yang saling menggendong. Apa sih kalau kita belajar langsung ya bisa kita mempraktekannya bersama teman-teman ya. Jadi permainan Candy Girl ini yang permainan yang digendong kemudian sambil melemparkan bola ya. Nah, ini yang perempuan ya. Kalau perempuan ya dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Nah, jadi ketika kita bermain sebuah permainan, kita harus bekerja sama ya, harus kompak. Nah, apabila kita kalah nih dalam permainan, kita juga harus sportif, harus bisa menerima kekalahan ya. Tidak boleh marah, tidak boleh kecewa. Nah, kemudian apabila teman kita menang dalam permainan, kita harus memberikannya semangat ya, selamat, memberikan selamat kepada teman kita ya. Jadi itulah anak-anak permainan Candy Girl ya, yang melakukan di mana ya, yang tadi itu ada yang digendong dan ada yang menggendong. Nah, itu sekilas permainan Candy Girl. Nah, selanjutnya ya,
kita akan belajar mengelompokkan teman berdasarkan jenis kelamin, ya. Pasti kan kalian di kelas itu banyak ya teman-temannya. Ada perempuan, ada laki-laki, ya. Nah, coba sekarang untuk contohnya buka halaman 56, ya. Nah, di sana ada nama-nama teman Siti. Nah, dengan coba kamu membentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya, ya. Ini hanya contohnya saja anak-anak. Nah, Siti kan perempuan. Nah, Edo laki-laki, Dayu perempuan, Lani perempuan, Beni juga laki-laki, Budi laki-laki, Ita perempuan, Aldo, Reno laki-laki, dan Ayu perempuan. Nah, Siti itu harus jadi kalau harus mengelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya. Itu hanya contohnya saja. Ini hanya contohnya saja, ya. Nah, tetapi untuk tugasnya ini nih anak-anak, ya. Tugas yang pertama, mengelompokkan nama teman-teman yang ada di kelas 2B berdasar ke dalam kelompok putra dan kelompok putri dengan format tabel seperti yang ada di bawah ini nih. Ini contoh formatnya anak-anak. Jadi kalian mengerjakannya di buku tulis kalian, ya. Nah, kalau tadi kan ada Siti, ada teman-temannya, ada Aldo. Nah, itu kan dikelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, tetapi kalian tugasnya itu mengelompokkan nama teman-teman yang ada di kelas 2B, ya, ke dalam kelompok putra dan putri. Nah, ini tabelnya seperti ini. Nah, maksudnya kelompok putra itu yang laki-laki, ya, kelompok putri untuk perempuan. Jadi kalian tuliskan teman kalian laki-laki siapa aja, tuliskan. Kemudian teman kalian yang perempuan siapa aja, tuliskan. Nah, itu untuk tugas yang pertama, ya. Selanjutnya, kita akan membaca lagi, ya. Kita baca sama-sama tentang bermain sepak bola. Ada di buku tema kalian halaman 68, ya. Judulnya bermain sepak bola. Pagi ini, Pak Guru mengajak Beni dan teman-temannya bermain. Mereka bermain sepak bola. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan. Mereka belajar menendang, menggiring, dan menangkap bola. Kemudian mereka melakukan permainan sepak bola. Setiap tim bekerja sama dengan baik. Nah, waktu kemarin, ya, kita kan sudah belajar tentang melempar bola itu seperti apa, ya, melempar bola waktu olahraga minggu kemarin, ya. Nah, ini juga bermain sepak bola termasuk ke dalam apa anak-anak? Permainan yang bagaimana? Bermain sepak bola ini termasuk ke dalam gerak dasar manipulatif, ya, sama seperti kemarin yang kalian melemparkan bola, kemudian memasukkan bola. Nah, itu sama, ya, termasuk ke dalam gerak dasar manipulatif, ya, di mana permainannya itu menggunakan media untuk olahraganya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita buka lagi anak-anak halaman 69, ya. Tugas yang kedua. Nah, di sana kan ada sebuah gambar, ya. Ada gambar Beni, Edo. Nah, itu kan Beni tidak sengaja menendang kakinya Edo, ya. Kemudian Beni meminta maaf kepada Edo dan Beni mengajak Edo untuk pergi ke UKS, ya. Setelah itu mereka kembali berbaikan, ya, tuh, ya, meminta maaf. Beni meminta maaf kepada Edo. Nah, sekarang, ya, nah, itu alur ceritanya. Jadi yang pertama itu yang atas, ya, yang Beni tidak sengaja menendang kaki Edo. Kemudian ini nih sesuai dengan arah tanda panahnya, ya. Setelah itu kalian buatlah cerita berdasarkan gambar yang ada di halaman
69 ya. Ceritanya tentang gambar yang ada di sini nih, tentang gambar yang ini ya. Nah, mungkin untuk tugas hari ini cukup sekian. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan saja sama Bu Guru ya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Semangat belajarnya, selamat belajar juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.